Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivian Vindika Aprila Endiarsari dengan NIM 2411029. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjawab soal-soal pada bab 5 yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 11. Pada mata kuliah Aswaja 1 ini diampu oleh dosen Bapak Mas Tajuddin Ahmad M. Hum. Langsung saja ya, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari 2 pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan tarekat atau thariqah? Tarekat atau thariqah. Thariqah terambil dari akar kata toroko yang berasal dari bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, thariqah sering didefinisikan sebagai seluruh jalan pendekatan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Seiring berlalunya waktu, thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syekh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan qoniqah, atau mereka berkumpul secara teratur. Dalam momen-momen khusus, mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Pertanyaan yang kedua atau yang terakhir ini yaitu, dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Sudah dijelaskan pada buku Aswaja 1 pada halaman 138. Di antaranya, yang pertama yaitu menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid, seperti ilmu fikih dan akidah, sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada para murid, sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua yaitu mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Seorang mursyid harus memahami kondisi batin murid, termasuk adab, bahaya hawa nafsu, dan penyakit hati. Hal ini dapat ia bisa memberikan bimbingan yang tepat untuk membersihkan hati murid dari kotoran spiritual. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Sifat kasih sayang penting agar mursyid tidak menyakiti atau meremehkan muridnya ya. Belas kasih menunjukkan ketulusan dalam membimbing. Selanjutnya, yang keempat yaitu menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Mursyid yang sejati itu tidak membuka aib muridnya, melainkan menjaga rahasia mereka. Ini mencerminkan amanah dan penghormatan terhadap privat murid. Yang kelima yaitu menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Seorang mursyid tidak boleh menggunakan
murid untuk keuntungan pribadi, seperti mengambil harta mereka tanpa keperluan yang sah. Ini menjaga keikhlasan dalam hubungan guru murid, seperti kayak ada sumbangan yang tidak jelas, begitulah ya. Yang keenam yaitu melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataannya bisa sampai ke hati atau pendengar. Mursyid harus menjadi teladan. Ya, jika ia menyuruh murid untuk bertakwa, dia sendiri harus bertakwa. Ini penting agar nasihat bisa masuk ke hati murid, bukan hanya formalitas saja. Yang ke-7 yaitu tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. Mursyid tidak terlalu banyak bergaul dengan orang lain tanpa kebutuhan. Tidak terlalu banyak bergaul. Hal ini menjaga kesucian hati dan waktu agar fokus pada ibadah dan bimbingan spiritual kepada murid. Yang ke-8 yaitu perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Semua ucapan mursyid harus tulus, tidak mengandung niat buruk, ego atau emosi negatif. Ini penting ya, agar kata-katanya menjadi nasihat yang berpengaruh secara rohani, kayak mencerminkan kayak kamu kalau seumpama omongannya jelek, pasti orang menganggapnya kamu tuh ya begitulah ya. Yang terakhir, tidak terlalu mementingkan hak dirinya, seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Mementingkan hak diri untuk dihormati dan dimuliakan adalah tanda bahwa mursyid tersebut belum sepenuhnya bersih dari hawa nafsu. Dalam tasawuf, seorang bimbingan justru harus fokus pada pendidik hati, bukan mencari kehormatan duniawi. Seorang mursyid sejati akan menolak kemuliaan duniawi jika itu bisa mengganggu keikhlasan dan niat ibadahnya. Jadi penjelasan tadi menegaskan bahwa mursyid bukan sekedar orang yang berilmu, tetapi juga harus memiliki akhlak yang luhur, keteladanan, dan keikhlasan dalam membimbing murid ke jalan Allah. Selesai sudah soal tadi. Apabila saya ada salah kata atau kurang enak kata di hati pendengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan juga dimohon maafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.